Kaum perempuan GPIB yang dikasih Tuhan, salam dalam kasih Kristus. Bertemu kembali di program Lamb and Light. Dan kali ini kita akan merenungkan sebuah kisah perempuan tangguh dan beriman yang dituturkan dari Alkitab. Namun, sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, yang kasih-Mu senantiasa kami alami di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur di saat ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sadar pengetahuan kami terbatas, dan oleh karena itu kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus melingkupi hati dan pikiran kami di saat kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh mengajarkan kepada kami maksud dan kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan renungkan ini, serta meneguhkan iman percaya kami untuk terus melangkah dalam terang Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkenan juga menolong hamba-Mu ini di dalam memberitakan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Kaum perempuan GPB yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 29, ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu melaksanakannya dalam hidup beriman sehari-hari. Kaum perempuan GPIB yang dikasihi Tuhan. Dicintai tentunya mendatangkan perasaan bahagia. Dicintai memberikan sebuah kekuatan pada setiap orang. Tidak ada orang yang tidak ingin dicintai. Karena ketika kita menerima cinta dari orang lain, terutama dari orang-orang yang kita cintai, cinta yang kita dapatkan itu memberi kekuatan pada diri kita. Cinta yang kita alami dan kita rasakan dari orang-orang yang kita cintai sungguh membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Sebagai seorang perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua,
mendapatkan cinta dari suami, pasangan kita, anak-anak, orang tua kita, pastilah membahagiakan. Pastilah memberikan kepada kita perasaan sukacita. Kita punya semangat karena kita punya cinta yang didapat dari orang-orang yang kita cintai, dan karenanya kita juga menunjukkan perasaan cinta kita sebagai tanda bahwa kita berterima kasih, bersyukur karena luapan cinta yang kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya perasaan itu akan berbeda ketika kita mengalami cinta yang tidak seperti kita harapkan. Cinta kita besar, cinta kita dalam, cinta kita begitu kita ungkapkan dengan penuh ketulusan kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kemudian kita tidak mendapatkan balasan yang sama. Kita mengharapkan sebuah ekspektasi terhadap cinta dari orang-orang yang kita cintai. Bahwa dengan kita mencintai mereka sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap diri kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Tetapi ternyata ekspektasi kita berharap mereka membalas cinta kita seperti yang kita lakukan. Namun tidak terjadi seperti itu. Tentunya menyakitkan. Sangat menyakitkan. Menyakitkan kalau kita ternyata tidak mengalami cinta seperti yang diharapkan. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, mendapatkan cinta dari orang-orang yang bersama dengan kita setiap hari, setiap waktu, sebagai sebuah keluarga. Itu memberikan semangat untuk kita menjalani hari-hari kehidupan. Tapi bagaimana bila ternyata harapan tidak seperti kenyataan? Ketika kita mengharapkan cinta dari keluarga kita, dari pasangan kita, tapi ternyata cinta itu tidak sama. Pasti kecewa, pasti marah, pasti jengkel, dan kekecewaan itu menumpuk dalam diri kita. Kalau itu terjadi bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin seumur hidup kita. Dan kalau itu terjadi dalam sebuah perkawinan, tentu perkawinan itu pastinya tidak bahagia. Perkawinan itu terasa seperti duri. Karena kita bersama dengan orang yang ternyata tidak memberi cinta seperti yang kita harapkan. Perkawinan itu akan terasa sebagai neraka. Bukan surga yang di dalamnya kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Ada banyak keluarga yang kemudian akhirnya hidup di dalam suasana tidak bahagia. Karena tidak ada cinta seperti yang diharapkan. Atau kalaupun ada, ya mungkin kadarnya tidak seperti yang diekspektasikan. Karena ada banyak perempuan memilih untuk tetap ada dalam rumah tangga yang tidak bahagia. Ada banyak juga keluarga, pasangan suami istri yang memutuskan mengakhiri hidup rumah tangganya. Karena tidak ada rasa cinta yang sama, yang seperti diharapkan. Ada banyak anak-anak yang juga bahkan menderita, menyaksikan orang tuanya tidak hidup dalam cinta. Dan lebih lagi, ada banyak anak-anak yang menjadi korban dari tidak utuhnya
cinta antara suami istri dalam keluarga. Anak-anak menanggung penderitaan ketika cinta tidak ditunjukkan menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Tentu itu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang di dalamnya setiap anggota keluarga merasakan cinta yang utuh, cinta yang tulus, cinta yang berasal dari sebuah pengakuan dan rasa syukur. Pengakuan atas kehidupan dari orang-orang yang menjalani rumah tangga dan keluarga itu. Pengakuan terhadap siapa yang memberikan kesempatan sehingga keluarga itu menjadi satu. Ibu-ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu tahu kisah cinta Lea dan Yakub. Lea menikah dengan Yakub bukan karena ada rasa cinta yang seperti dalam gambaran manusia masa kini, bahwa suami istri menikah, perempuan laki-laki menikah karena didasari oleh rasa cinta yang tumbuh di antara keduanya. Yakub menikahi Lea dalam sebuah tipuan yang dilakukan oleh orang tua Lea, yaitu Bapak Laban. Semestinya Yakub menikahi Rahel, adik dari Lea. Yakub jatuh cinta sejak pandangan pertama dengan Rahel di pinggir sumur. Ketika Yakub sedang berjalan atau berada dalam perhentian menjumpai pamannya Laban. Dan di sana dia di pinggir sumur, tempat perhentiannya, tempat dia beristirahat. Di sana dia berjumpa dengan Rahel. Cinta untuk Rahel tumbuh pada saat itu. Ketika ia tinggal di rumah pamannya Laban selama 1 bulan. Laban bertanya, apa yang menjadi rencana atau planning dari Yakub. Dia tidak mau Yakub hanya tinggal di sana tanpa maksud, tanpa tujuan. Lalu kemudian Yakub mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Rahel. Dan selama 7 tahun dia bekerja di rumah pamannya untuk mendapatkan Rahel. Nah, jadi jelas cinta Yakub terhadap Rahel adalah sebuah cinta yang diperjuangkan. Dia mencintai Rahel. Tapi ketika hari pernikahan tiba, yang diberikan pamannya Laban bukan Rahel, tapi kakaknya Lea. Dan ketika itu disadari oleh Yakub, pamannya berkata, tidak biasa kami menikahkan adiknya duluan. Maka kalau kamu mau dapatkan adiknya, nah nanti baca di pasal bacaan sebelumnya ya, di nas sebelumnya. Laban mengatakan kepada Yakub, kalau kamu mau mendapatkan Rahel, ya, lewatkan 1 minggu ini, lalu setelah 1 minggu engkau akan mendapatkan adiknya. Kurang lebih begitu saya membahasakan. Tapi kamu harus kerja dengan saya 7 tahun lagi. Dan itulah yang terjadi. Yakub tidak bisa menghilangkan kenyataan bahwa dia sangat mencintai Rahel, tapi tidak Lea.
Bukan karena Lea tidak cantik, bukan karena Lea tidak menarik, tapi perasaan cinta itu memang ada pada diri Yakub sejak semula hanya untuk Rahel. Dan di sepanjang hidup Yakub yang dia cintai sampai mati adalah Rahel. Yang dia tangisi adalah Rahel. Sekalipun ketika mati, Yakub mati, dia dikuburkan di Gua Makpelah bersama dengan Lea. Sementara Rahel tidak diketahui di mana dia dikuburkan. Maksudnya tidak berada bersama-sama di gua itu. Jadi kita bisa membayangkan situasinya, ibu-ibu, para perempuan GPIB yang dikasih Tuhan. Menyakitkan pasti. Karena Lea berusaha sedemikian rupa mendapatkan cinta Yakub suaminya. Dia harus terpaksa bersaing dengan adiknya sendiri yang sepenuh hati dicintai oleh Yakub. Sakit pasti. Harus bersaing dengan adik sendiri. Sakit pastinya. Dalam rumah tangga. Kalau ada persaingan cinta yang seperti ini. Maka ketika anak pertama lahir, Lea merasa mendapatkan pembelaan Tuhan. Karena anaknya yang lahir itu adalah laki-laki yang diberi nama Ruben. Ya. Anak laki-laki itu menjadi penyemangat bagi Rahel. Karena ia mengatakan di ayat 32, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lihat, pengharapan Lea yang begitu besar. Dia sangat menginginkan dicintai suaminya. Tapi itu ternyata pun tidak merubah perasaan cinta dari Yakub terhadap Rahel. Sekalipun Lea telah berhasil memberikannya keturunan laki-laki, yang bagi orang Israel itu sesuatu yang amat penting, memiliki keturunan laki-laki. Karena dia meneruskan keluarganya, meneruskan ikatan keluarganya. Tapi itu tidak mengubah perasaan Yakub terhadap Lea, terhadap Rahel. Rahel tetap lebih dicintai ketimbang Lea. Sekalipun Rahel pada saat itu belum dapat memberikan keturunan bagi Yakub. Anak kedua lahir, laki-laki lagi. Dan karenanya diberi nama Simeon, yang artinya sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Jadi Lea itu sadar betapa berat hidup rumah tangga yang ia jalani. Betapa perjuangannya sulit. Bukan karena tidak punya apa-apa. Secara harta mereka berlimpah. Secara kenyamanan mereka nyaman. Karena pertama, keluarga Laban adalah keluarga pengusaha yang sukses. Katakanlah begitu. Ditambah dengan Yakub yang dengan kerja kerasnya telah menambah kekayaan Laban. Jadi secara materi mereka tidak berkekurangan, kebutuhan mereka tercukupi, kenyamanan mereka ada. Tapi satu-satunya yang kurang adalah mereka tidak punya cinta yang sama. Lea mencintai Yakub. Yakub mencintai Rahel.
Ini menjadi sebuah persaingan dalam keluarga. Sungguh bukan sebuah keluarga yang sehat. Karena kebutuhan cintanya tidak didapatkan secara seimbang. Anak kedua lahir laki-laki tidak mengubah perasaan Yakub terhadap Lea. Terhadap Rahel juga. Karena yang pasti Yakub jelas-jelas lebih mencintai Rahel. Anak ketiga lahir, laki-laki lagi. Apa yang terjadi? Ketika ia melahirkan anak laki-laki, Rahel merasa pembelaan Tuhan semakin kuat buat dia. Dan karena itu dia mengatakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Wow, begitu besar harapan dari Lea terhadap suaminya. Yang merasa kali ini dia bisa melampaui Rahel. Karena Rahel sampai detik itu tidak memiliki seorang anak pun. Dia merasa pasti Yakub akan jauh mencintainya. Ia memiliki kemenangan lebih daripada Rahel. Tapi apa yang terjadi? Tetap tidak mengubah perasaan Yakub terhadap Rahel. Bukan berarti Lea tidak dicintai. Hanya saja cinta Yakub terhadap Rahel jauh lebih besar daripada Lea. Bagi Yakub, Lea adalah istrinya. Yang ia lakukan kepada Lea adalah kewajibannya sebagai suami kepada istrinya. Hanya sebatas itu. Tapi kepada Lea, kepada Rahel maksudnya, yang Yakub lakukan bukan sekadar kewajiban, tetapi sesuatu yang ia rasakan sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya, mencintai Rahel yang dia dapatkan dengan susah payah dan harus berjuang 14 tahun lamanya untuk bukan semata meminang Rahel menjadi istrinya, tetapi memperjuangkannya. Jadi perjuangannya jauh lebih besar. Ya, dalam posisi Yakub merasa bahwa perjuangan mendapatkan Rahel jauh lebih berat ketimbang mendapatkan Lea. Nah, tetapi di sini kita melihat apakah Lea patah semangat? Apakah Lea putus asa? Apakah Lea menyerah dengan hidupnya? Sama sekali tidak. Sekalipun dia harus mengalami kepahitan, dia tidak memutuskan menyerah. Dia sadar bahwa dia menjadi bagian dari struktur sosial perempuan masa itu yang harus menerima situasi poligami. Dan itu sebuah hal yang biasa. Membesarkan klan, ya, itu bagian dari menunjukkan besar dan kuatnya sebuah keluarga. Dan Lea berada dalam struktur sosial yang seperti itu. Dia adalah perempuan, dia adalah istri, dia tidak punya hak untuk bertindak lebih daripada yang mungkin perempuan modern masa kini bisa lakukan. Dia menerima situasinya, dia menerima keadaannya, tetapi dia tidak berhenti memperjuangkan apa yang menjadi kerinduan hatinya, yaitu dicintai suaminya. Itu saja. Tidak lebih daripada itu. Bukan soal harta, bukan soal benda, bukan soal apapun. Dia hanya memperjuangkan dicintai oleh suaminya. Dan cinta yang seperti dilihatnya dari Yakub kepada Rahel, dia merasa bahwa dia butuh, dia ingin juga mengalami cinta yang seperti itu dari Yakub suami.
Dan ketika dia melihat, karena situasinya tidak berubah, ketika dia melihat itu, kenyataan itu, pada saat ia hamil keempat kalinya, lalu melahirkan anak laki-laki, pada saat itu dia menyadari satu hal penting. Dia tidak bisa merubah perasaan suaminya. Dia tidak bisa merubah realitanya. Yang harus dia terima adalah kenyataan. Kenyataan bahwa suaminya lebih mencintai adiknya. Tapi kenyataan yang jauh lebih membahagiakan pada saat itu, sehingga dia memiliki ketenangan pada akhirnya adalah di ayat ke-35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kaum perempuan yang GPB yang dikasih Tuhan. Di saat Lea melahirkan anak yang keempat, disitulah dia sadar bahwa yang lebih penting adalah mendapatkan cinta Tuhan. Yang lebih penting adalah mengalami kasih sayang Tuhan. Karena kalau kita mengharapkan cinta kasih dari manusia, pastinya cinta kasih itu terbatas. Pastinya cinta kasih dari manusia punya kekurangan-kekurangan yang tidak seperti kita harapkan. Bagi Lea, kenyataannya memang sulit untuk membuat Yakub mencintai dia seperti Yakub mencintai Rahel. Tapi dalam perjalanan itu, Lea mempelajari satu hal penting, bahwa dia diberkati Allah, dia dicintai Allah, karena kenyataannya dia dapat mengandung dan melahirkan anak yang bagi pada orang-orang pada masa itu adalah sebuah tanda berkat. Jadi sekalipun suaminya lebih mencintai Rahel, dia merasa Allah jauh sangat mengasihinya. Karena dia diberkati dengan anak laki-laki. Dan karenanya, Lea memilih untuk mengasihi Allah. Dia mengasihi Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak menyerah dengan hidupnya, dia tidak menyerah dengan keadaannya, dia tidak mau menggantungkan ekspektasi yang tinggi tentang rasa cintanya yang dia harapkan dari suaminya itu dipenuhi. Ekspektasi rasa cinta yang dia harap suaminya dapat berikan kepada dia seperti yang diberikan kepada Rahel adiknya. Dia tidak lagi ada dalam pengharapan yang seperti itu. Dia sadar pengharapan yang seperti itu justru menyakitkan. Menyakitkan kalau hanya menantikan cinta dari Yakub suaminya kepada dirinya. Maka dia terus menjalani hidup, meneruskan kehidupannya dengan mencintai Tuhan. Apakah kemudian selesai masalahnya pada bagian ini? Ya, tapi pergumulan masih berlanjut. Persaingan kakak adik ini masih berlanjut, suasana tidak sehat itu pun masih berlanjut bahkan setelah Rahel maupun Lea tidak ada lagi. Karena sampai mati, bahkan Yakub memperlakukan anak-anak Lea secara berbeda dengan anak-anak dari Rahel. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan GPB, kita mau belajar apa dari kisah ini? Satu hal penting. Kebahagiaan rumah tangga adalah sebuah kebahagiaan yang diusahakan, yang dikerjakan bersama-sama. Kebahagiaan rumah tangga tidak pernah terletak hanya pada 1-2 orang.
Kalau satu lebih kuat mengusahakan kebahagiaan rumah tangga, maka yang terjadi adalah adanya perasaan tidak adil, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Maka kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan keluarga adalah sesuatu yang kita bersama kerjakan di dalam seluruh anggota keluarga. Bila itu adalah keluarga kita dan kita ada bersama dengan pasangan kita, maka tentunya kebahagiaan dua orang, suami istri, menjadi hal yang penting karena dia akan mempengaruhi semua yang ada di dalam keluarga itu. Dan karenanya keterbukaan, komunikasi, hal-hal yang baik yang perlu kita kerjakan bersama dengan pasangan kita, itu sesuatu yang harus kita nyatakan, ungkapkan. Kita perlu sampaikan bahwa penting untuk membangun kebahagiaan keluarga. Lea memang tidak mengatakannya kepada Yakub tentang apa yang ia rasakan, tentang apa yang ia alami. Tapi dari kita yang belajar dari kisah rumah tangga ini, komunikasi antara kita dan pasangan adalah hal yang penting. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kebahagiaan kita, ini hal yang berikutnya, kebahagiaan diri kita tidak berpusat dari orang lain. Kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita dari ekspektasi terhadap orang lain. Justru kebahagiaan kita harus bermula dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang diri kita, merasakan diri kita, dan mengalami diri kita, itu hal yang penting. Kita mengalami kebahagiaan karena kita memutuskan untuk merasa bahagia. Dan itu tidak pernah bergantung dari orang lain. Itu terjadi dalam diri kita. Lea, pada kelahiran anak laki-lakinya yang keempat, kemudian menyadari dia tidak perlu bergantung pada Yakub untuk menjadikannya bahagia. Karena kebahagiaan itu ia rasakan, ia sadari pada akhirnya bahwa Allah yang memberikannya pada dirinya. Allah yang menjadi pembela hidupnya. Maka sejak itu Lea memutuskan untuk mencintai Allah. Memutuskan untuk menaruh ekspektasinya kepada Tuhan. Dan itu membuat dia menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan seterusnya. Di sini, ya, kita mempelajari hal penting, ibu-ibu perempuan GPB terkasih. Bahwa kita perlu mencintai Allah yang memberi kita kehidupan. Kalau kita memfokuskan kebahagiaan kita dari harapan dan cinta kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita mengharapkan cinta dari orang-orang yang di sekitar kita, pasangan kita acap kali akan menemukan kekecewaan, karena kalau tidak seperti yang kita harapkan, kita menjadi marah, kita menjadi sakit hati, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, dan itu sungguh tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan secara mental, tidak menyehatkan secara fisik. Karena kekhawatiran, kecemasan akan mengganggu kesehatan kita. Tapi dengan menyadari satu hal penting, bahwa kita mendapatkan anugerah yaitu kehidupan. Dan itu membuat kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Hidupku mungkin tidak sempurna, seperti yang aku harapkan, atau gambaran-gambaran yang ada di kehidupan masa kini tentang kehidupan bahagia. Tapi kebahagiaan di dalam Tuhan telah menemukan kekuatan pada diri kita. Ya. Kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan.
Karena pada akhirnya kita menyadari, ya, saya menyadari misalnya bahwa Tuhan memberi kehidupan. Dan kalau kita menyadari kita dicintai Tuhan, diberikan rasa sayang yang besar itu, apalagi alasan kita untuk kecewa atas hidup. Kalau kita menyadari Tuhan mencintai kita begitu besar dan begitu dalam, maka kekuatan yang kita alami itu di dalam Tuhan mendorong kita untuk oke, kita lakukan sesuatu. We have to do something. Kita harus melakukan sesuatu dalam hidup ini sehingga hidup ini bermakna. Menjadi ibu yang bahagia untuk anak-anak. Karena penting sekali ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Penting sekali kalau ibu-ibu merasa bahagia. Ibu yang bahagia adalah kekuatan bagi anak-anaknya. Ibu yang memiliki semangat untuk melanjutkan hidup adalah ibu yang inspirasional bagi anak-anaknya. Perempuan yang bahagia, dia meneruskan inspirasi bagi orang lain. Kalau pertanyaannya, lalu bagaimana kalau pasangan kita tidak seperti ini dan seperti itu dan lain sebagainya? Ibu-ibu, perempuan-perempuan yang kasih Tuhan, berlututlah kepada Tuhan. Berdoalah. Karena kita tidak bisa menguasai orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Tapi Tuhan yang punya kehidupan ini, dia bukan hanya menolong kita untuk dapat melanjutkan hidup, tetapi dia dapat mengubah segala sesuatu. Berdoalah. Kalaupun doa kita harus bertahun-tahun, jangan patah semangat. Kalaupun doa kita seumur hidup kita, bahkan sampai kita menutup mata, seolah-olah tidak terjawab, lihatlah bagaimana Tuhan menjawab dalam proses tersebut. Fokusnya bukan pada apa yang membuat kita merasa kecewa, tapi fokusnya adalah apa yang membuat kita bersyukur. Apa yang membuat kita berterima kasih? Apa yang membuat kita merasa bahwa kita punya kekuatan untuk melewati segala sesuatu? Fokusnya di situ. Kita harus merubah fokus kita. Kita tidak bisa mengubah segala sesuatu, tapi kita bisa mengubah diri kita. Kita tidak bisa mengubah pikiran orang lain, tapi kita bisa mengubah pikiran kita. Fokuslah pada apa yang membuat kita dapat melihat anugerah kehidupan. Lea melakukan itu. Perempuan yang luar biasa. Dalam keadaan yang sulit, dia tidak menyerah atas hidup. Begitu juga kita. Kita pun semestinya menjadi perempuan-perempuan yang kuat, yang tangguh. Kehidupan keluarga Yakub bukan teladan yang baik dalam hal membagikan rasa cinta dan bahagia. Tapi bukan berarti keluarga itu sama sekali buruk. Keluarga itu pun diberkati Tuhan dalam cara Tuhan untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Keluarga kita pun bukan keluarga yang sempurna, tapi Tuhan memakai perempuan-perempuan GPIB ini untuk mengalami kasih karunia Allah, mengalami cinta Allah yang besar, mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Supaya apa? Supaya kita hadir menjadi inspirasi bagi banyak orang yang dimulai dari keluarga kita. Anak-anak kita akan menyaksikan bagaimana ketangguhan dan inspirasi yang berasal daripada kita untuk membuat mereka lebih kuat dan mampu menjalani hidup. Kaum perempuan GPIB yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan kali ini kiranya menyemangati kita untuk terus tangguh dan beriman di dalam Tuhan. Percayalah, perempuan-perempuan tangguh diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melewati segala perkara dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Fokuslah pada kebaikan dan kasih Tuhan. Fokuslah pada hal-hal yang dapat kita syukuri di kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita bahagia.
dan supaya kita bersyukur, supaya kita berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Dan karenanya, sikap yang demikian menolong kita, menolong setiap orang di sekitar kita untuk menyaksikan banyak hal yang bisa kita syukuri di tengah kekurangan-kekurangan yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Allah yang kami alami dan rasakan saat ini. Firman-Mu menguatkan kami untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun kesusahan, kesulitan kami alami dalam hidup. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mampu mengucap syukur dan berfokus pada hal-hal yang membuat kami dapat berterima kasih atas pertolongan dan kuasa Tuhan di kehidupan kami. Kami percaya tantangan, pergumulan, dan masalah apapun yang kami alami dalam hidup itu adalah bagian dari kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sehingga kami dimampukan melewati itu semua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kuasa Roh-Mu yang kudus yang melengkapi, menolong dan memampukan kami melewati berbagai peristiwa hidup. Kami mohon Tuhan, kiranya cinta Tuhan yang tiada berkesudahan itu senantiasa memenuhi hidup kami dan membuat kami mengalami rasa syukur, bahagia, sukacita yang kami teruskan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan saat ini, kiranya menguatkan kami sekalian untuk terus menjalani kehidupan kami. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu dengan segenap iman dan dengan penuh kepercayaan bahwa kehadiranmu di dunia ini telah menunjukkan kasih Allah yang sejati, yang membuat kami bersyukur dan berterima kasih atas keselamatan dari Tuhan. Karenanya dengan keberanian iman kami mau melangkah karena kami percaya Yesus Kristus sahabat sejati, kekasih jiwa kami, akan terus menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terimalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kaum perempuan GPB yang dikasih Tuhan, demikian Lamb and Light pada kali ini. Semangat terus menjalani hidup, penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.